Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Afanada dengan NIM 12620420377 dari kelas TMT 5D. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang soal di buku pengantar analisis real pada latihan soal 4.1 halaman 109 pada subbab konvergensi barisan. Pada soal nomor 4, soalnya yaitu buktikan bahwa untuk sebarang B elemen bilangan real untuk limit n mendekati tak hingga B per n sama dengan 0. Kita tulis dulu bukti. Nah, untuk kasus B sama dengan 0, maka B per n itu adalah barisan konstan, di mana jika B-nya ini 0 dibagi bilangan berapapun, maka hasilnya akan tetap 0, 0, 0. Maka kita tulis B per n ini merupakan barisan konstan 0, 0, 0, dan seterusnya. Ini untuk kasus yang pertama, kasus B sama dengan 0. Kemudian, jika diberikan, kita tulis, diberikan untuk sebarang epsilon yang lebih dari 0, dan untuk sebarang K elemen bilangan asli, kita tulis, untuk sebarang K besar elemen bilangan asli atau kita simbolkan sebagai N, dan kapanpun N lebih besar sama dengan K, N-nya ini dari penyebutnya tadi, N lebih dari atau sama dengan K, maka berlaku harga mutlak B per N dikurangi 0, maka akan kurang dari epsilon. Maka dari pembuktian ini tadi, untuk harga mutlak B per N dikurangi 0 kurang dari epsilon, maka terbukti bahwa limit n mendekati tak hingga untuk B per n maka sama dengan 0. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu jika B tidak sama dengan 0, maka perhatikan bahwa harga mutlak B per n dikurangi 0. Nah, untuk berapapun bilangannya, jika dikurangi 0, maka hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri, yaitu harga mutlak B per n. Maka kita sederhanakan lagi menjadi harga mutlak B per n. Untuk n dari penyebut ini tadi merupakan elemen dari bilangan asli atau kita simbolkan sebagai n besar. Nah, untuk membuktikan bahwa limit n mendekati tak hingga untuk B per n sama dengan 0, maka kita perlu menunjukkan bahwa harga mutlak B per n dikurangi 0 kurang dari epsilon. Untuk membuktikan, ini tadi limit n mendekati tak hingga untuk B per n sama dengan 0, maka kita perlu menunjukkan bahwa harga mutlak B per n dikurangi 0 kurang dari epsilon. Untuk sebarang epsilon lebih dari 0 dan n-nya
lebih dari atau sama dengan K. Maka harga mutlak B per N dikurangi 0, maka hasilnya seperti yang di atas tadi. Berapapun nilainya, jika dikurangi 0, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri, yaitu harga mutlak B per N, atau bisa kita langsung tuliskan seperti ini. Harga mutlak B per N kurang dari epsilon. Kemudian ini bisa kita pindah ruaskan menjadi harga mutlak B per epsilon lebih dari N. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. N lebih dari harga mutlak B per epsilon. Seperti ini. Kemudian kita pilih K lebih besar dari harga mutlak B per epsilon, sehingga kapanpun nilainya N lebih besar dari lebih dari K atau lebih dari sama dengan K, maka berlaku, kita tuliskan dulu, sehingga kapanpun N penyebutnya tadi, jika lebih dari atau sama dengan K, maka akan berlaku harga mutlak B per N sama dikurangi 0, hasilnya seperti yang tadi, B dikurangi B per N, harga mutlak B per N dikurangi 0, maka hasilnya adalah harga mutlak B per N kurang dari atau sama dengan harga mutlak B per K besar kurang dari epsilon. Dari mana kita peroleh ini? Caranya seperti yang di atas tadi. K lebih dari harga mutlak B per epsilon itu bisa seperti ini. Harga mutlak B per K kurang dari epsilon, bisa kita tuliskan seperti ini. Maka dari pembuktian ini tadi terbukti bahwa limit N mendekati tak hingga untuk B per N adalah sama dengan 0. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Dengan definisi limit barisan, buktikan limit berikut ini. Limit N mendekati tak hingga untuk 1 per 2N kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Maka kita tulis dulu pembuktiannya. Bukti. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, kita tulis. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat K besar, K-nya besar, elemen bilangan asli atau kita simbolkan N. Sehingga kapanpun jika N itu lebih dari atau sama dengan K, kapanpun N ini tadi lebih dari atau sama dengan K, maka akan berlaku harga mutlak 1 per 2N kuadrat ditambah 3 dikurangi 0, maka kurang dari epsilon. Jika diberikan epsilon lebih dari 0, untuk memilih nilai K, maka sederhanakan nilai mutlak ini tadi. Jika harga mutlak 1 per 2N kuadrat ditambah 3 dikurangi 0,
Seperti yang sebelumnya, semua bilangan jika dikurangi 0 maka hasilnya adalah tetap bilangan itu sendiri. Harga mutlak dari 1 per 2n kuadrat ditambah 3 itu kita sederhanakan. Sebentar, ini saya tulis dulu untuk memilih nilai K. Maka sederhanakan bentuk nilai mutlak. Harga mutlak 1 per 2n kuadrat tambah 3 menjadi 1 per 2n kuadrat ditambah 3 kurang dari atau sama dengan, kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2n kuadrat kurang dari atau sama dengan, kita sederhanakan lagi menjadi 1 per n kuadrat kurang dari atau sama dengan 1 per n, dimana nilainya n itu elemen dari bilangan asli atau kita simbolkan sebagai n besar. Kita lihat bahwa jika 1 per n kurang dari epsilon, 1 per n kurang dari epsilon, ini bisa kita tuliskan menjadi 1 per epsilon kurang dari n, atau kita juga bisa menuliskannya menjadi n lebih dari 1 per epsilon. Kemudian kita pilih nilai K lebih dari 1 per epsilon. Pilih K lebih dari 1 per epsilon. Sehingga kapanpun n lebih dari atau sama dengan K maka berlaku, sebentar saya tulis dulu, sehingga kapanpun n lebih dari atau sama dengan K maka akan berlaku harga mutlak 1 per 2n kuadrat ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 1 per n kurang dari atau sama dengan 1 per K kurang dari epsilon. Dari mana kita dapatkan ini? Seperti yang sebelumnya, bahwa K lebih dari 1 per 3 itu kita bisa menuliskannya menjadi epsilon lebih dari 1 per K, atau 1 per K kurang dari epsilon. Sama kan? Maka dari pembuktian ini tadi terbukti bahwa untuk limit n mendekati tak hingga 1 per 2n kuadrat ditambah 3 sama dengan 0. Maka terbukti seperti ini. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.